Electronic Communications, elektronika komunikasi. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang ada di prodi, itu nanti mata kuliah ini nanti isinya adalah mengenai beberapa komponen komunikasi, dan nanti ada juga tentang rangkaian-rangkaian untuk komunikasi. Dan itu nanti akan membentuk sebuah sistem komunikasi yang nanti di dalamnya itu nanti kita akan belajar beberapa subsistem tentang komunikasi. Subsistem nanti akan mendukung komunikasi. Entah itu dari pengirimnya, yaitu nanti dari konversi sesuatu yang akan dikirim menjadi sesuatu yang bersifat elektronis, kemudian nanti ada modulasi menggunakan modulator, kemudian dikirim menggunakan saluran komunikasi, kemudian nanti juga sampai ke bagian penerima. Bagaimana sinyal termodulasi itu nanti dapat diterima, kemudian didemodulasi dan dikembalikan ke bentuk semula, sehingga dapat dinikmati di bagian penerimanya. Nah, di sana juga ada beberapa rangkaian elektronik nanti ya. Dan kalau zaman sekarang memang rangkaian elektronik itu banyak yang sudah menggunakan chip. Nah, sehingga nanti kita akan mencoba untuk rangkaian elektroniknya nanti beberapa di antaranya nanti menggunakan chip. Jadi tidak menggunakan banyak sekali komponen. Misalnya ada trafo untuk penyesuaian impedansi, kemudian nanti juga ada filter-filter, tapi itu semuanya sudah dirangkum dalam sebuah chip atau sebuah IC. Nah, kalau kita lihat ya di kurikulum itu susunannya seperti ini. Jadi ini memang mata kuliah ini didasari oleh beberapa mata kuliah yang kalau di kurikulum memang sudah disusun dari semester 1. Dari semester 1 ada fisika elektro. Nah, nanti itu mempelajari tentang fisika yang nanti berkaitan dengan elektro, misalnya muatan listrik. Kemudian juga nanti ada medan magnet yang nanti hubungannya dengan komponen kapasitor dan komponen induktor. Kemudian semester 2 ada elektronika analog, itu sudah dipelajari tentang filter, HPF, LPF, BPF, BRF. Kemudian juga ada rangkaian penyarah, kemudian ada rangkaian penguat, ada preamplifier. Nah, kemudian di semester 3 ada teknik telekomunikasi, yaitu mempelajari konsep untuk komunikasi. Kemudian juga nanti ada materi tentang modulasi, konsepnya, modulasi, demodulasi, dan hingga ke spektrum frekuensi. Nah, di semester 4 ini nanti kita pelajari tentang rangkaiannya. Nanti ada rangkaian filter, kemudian rangkaian untuk penyesuaian impedansi, kemudian juga nanti ada rangkaian modulator AM, FM, dan juga ada rangkaian demodulator. Nah, nanti berikutnya di semester 5 dan seterusnya nanti kalau di kurikulum nanti dibagi menjadi 2, yaitu konsentrasi telekomunikasi dan konsentrasi avionik. Yang konsentrasi telekomunikasi nanti ada pensinyalan, signaling gitu ya. Kemudian juga nanti ada teknik frekuensi tinggi. Kalau yang di avionik itu ada di antaranya sistem komunikasi pesawat terbang. Dan kemudian juga ada sistem navigasi. Nah, itu untuk konsentrasi avionik. Nah, kemudian untuk materi mata kuliah ini sendiri ya, itu nanti ada beberapa materi yang saya ambil dari RPS itu ya. Nah, itu materinya itu ada seperti ini. Nanti ada jadi konsep dasar untuk komunikasi, kemudian nanti juga akan dibahas tentang filter. Nah, filter ini kira-kira menjadi 2 kali pertemuan ya, karena nanti ada banyak sekali filter, ada beberapa filter ya. Kemudian juga ada rangkaian resonator, kemudian juga ada tentang spektrum gelombang. Nah, kemudian juga ada proses untuk mematchkan impedansi. Nanti kita akan menggunakan impedance matching circuit gitu ya, IMC. Nah, kemudian setelah mid semester nanti ada modulasi amplitudo, nanti ada beberapa macam, juga ada modulasi sudut, yang nanti ada modulasi frekuensi dan modulasi fase. Nah, kemudian juga ada pembahasan tentang jalur transmisi, yang nanti akan dibahas tentang diantaranya tentang itu ya, bagaimana kita meminimalisasi VSWR, standing wave ratio gitu ya.
Nah, sehingga totalnya ada 14 kali pertemuan, dan di situ ditambah dengan 2 kali ujian, yaitu UTS dan UAS. Nah, kemudian untuk persentase nilai, ya, saya selalu menggunakan sistem penilaian seperti ini. Presensi itu 10%, kemudian ujian tengah semester 30%, tugas 30%, kemudian ujian akhir semester 30%. Nah, ini kalau di mahasiswa ini memang saya terapkan nih ya. Kalau nanti ada indikator dari pengawas ujian itu ada yang curangan, nanti langsung saya nolkan. Ya, kemarin juga ada yang seperti itu kemarin ya, sehingga UTS-nya nol gitu ya. Setelah itu dia terus takut gitu. UAS-nya benar-benar sangat menjaga supaya nanti jangan dicurigai. Karena mahasiswa itu kadang-kadang eh, yang dicontek itu juga mendapat nol karena ditulis oleh penjaga ujiannya. Jadi yang mencontek dan teman-teman yang dicontek juga sama-sama diberi sanksi gitu ya. Karena saya hanya mendapatkan berita acara dari pengawas ujiannya. Nah, kemudian di sini referensinya. Nah, ini saya menggunakan beberapa buku, ya diantaranya ini ya, Electronic Communication dari Person, kemudian Modern Electronic Communication. Nanti mungkin bisa saya sharekan di Elena ya, sehingga nanti biar dapat diakses oleh kita semua.